episode ke-17 atau 18, sepertinya 18 di podcast Bahasa Indonesia yang tentunya masih mencoba untuk menceritakan kembali artikel yang pernah saya tulis lebih dari hampir 7 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah sarjana, yang mungkin secara tidak langsung dapat mengira-ngira umur saya saat ini. Meskipun ya hal tersebut tidak terlalu saya pikirkan karena memang waktu tidak akan pernah terulang ataupun berhenti, dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mencoba untuk lebih baik di masa depan. Karena memang meskipun sudah banyak hal yang kita lewatkan yang membuat kita menyesal atau kecewa, namun tentu hal tersebut adalah sudah menjadi hal yang terbaik untuk kita saat ini, dan semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi ya itulah hanyalah satu-satunya doa atau harapan yang kita dapat selalu kita panjatkan, karena memang terkadang kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita, dan tentunya kita sangat menginginkan kita itu menjadi orang yang lebih baik, atau agar mungkin dunia ini juga menjadi lebih baik, semakin banyak orang menjadi yang lebih baik. Namun memang kita tidak akan pernah tahu sebenarnya takdir apa yang akan ditakdirkan oleh kita ataupun orang lain ataupun dunia ini. Karena memang satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah berharap dan berdoa, karena pada akhirnya keputusan tetap bukanlah di tangan kita. Meskipun memang saya mungkin pernah bilang bahwa takdir itu memang bisa dibentuk, namun bukan berarti dari awal pembentukan tersebut benar-benar hanya dibuat atau dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Karena memang terkadang kita sudah ditakdirkan menjadi hal tersebut, dan ketika kita mencoba untuk lari dari takdir tersebut, sebagian besar memang orang pada akhirnya mendapatkan takdir yang sama lagi, meskipun sebelumnya mereka telah tinggalkan sebelumnya. Itulah sebabnya sangat sulit sebenarnya untuk menjadi orang yang lebih baik, karena pada dasarnya secara umum manusia dalam kondisi yang sama. Karena ketika mereka berbuat hal yang lebih baik, ternyata sebagian hal yang sudah baik ternyata menjadi yang lebih buruk. Dan ya itulah, dan saat ini topik yang ingin saya bahas sebenarnya saya tidak tahu apakah berhubungan atau tidak. Jadi judulnya adalah tekad dan ambisi. Sebenarnya apa yang membuat kita cepat sukses? Mungkin kalau kita hanya bertanya tentang kesuksesan itu sendiri, jawabannya adalah kerja keras, karena tidak ada kesuksesan yang instan. Jika itu berguna untuk membangkitkan motivasi, mungkin sekarang masih cukup benar. Namun sebenarnya kesuksesan dapat datang lebih cepat dengan tekad yang kuat untuk mencapai sukses tersebut, yang kemudian akan timbul suatu ambisi untuk mencapainya. Tekad sebenarnya sebuah niat untuk mencapai suatu keinginan. Mempunyai tekad yang kuat sebenarnya belum cukup untuk membuat sukses itu cepat datang, karena hanya dengan mempunyai hal tersebut sebenarnya kita belum melakukan suatu aksi dalam menggapainya. Maka dari itu kita membutuhkan suatu aksi yang dilakukan secara terus-menerus dan konstan dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Untuk itu kadang kita menyebutnya sebagai pantang menyerah yang membuat sukses itu datang. Lalu bagaimana dengan suatu ambisi yang kuat? Ambisi sudah merupakan sebuah aksi yang cukup dilakukan secara berlebihan dengan upaya untuk membuat sukses tersebut lebih cepat datang. Ambisi kadang dilakukan secara terlalu berlebihan sehingga membuat suatu hal dan dampak yang negatif. Bersaing dengan seseorang yang berambisi cukup sulit, karena kita harus melawannya pula dengan ambisi yang lebih kuat, bahkan hingga berusaha untuk menjatuhkannya. Disitulah mengapa melakukan sesuatu yang berlebih dan kita melakukan dengan lebih besar lagi akan sama dengan berbuat sesuatu yang berlebihan. Melakukan sesuatu yang berlebihan tidak pernah ada yang baik. Maka dari itu janganlah berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan
akan mendatangkan sesuatu yang buruk dan tidak seharusnya. Jadi ya, hal ini mungkin agak sedikit jauh dari takdir yang saya coba jelaskan sebelumnya, karena memang hal ini lebih ke melihat suatu ambisi dari seseorang untuk mencapai suatu hal yang mungkin terkadang mereka tidak lagi berpikir bahwa hal yang mereka lakukan itu dengan cara yang benar atau tidak, karena memang seperti yang pernah saya jelaskan juga, suatu yang benar itu hanya dapat diraih dengan cara yang benar juga. Jadi ketika suatu yang benar diraih dengan cara yang salah, tentu sama saja dengan melakukan hal yang salah yang dilakukan dengan cara yang salah ataupun benar juga. Jadi hanya ada satu dari empat kemungkinan suatu manusia itu melakukan hal yang benar. Jadi sisanya adalah selalu melakukan hal yang salah, meskipun dia melakukan hal dengan cara yang benar ataupun dengan cara yang salah. Jadi itulah mengapa sebenarnya saya kurang suka untuk melihat orang yang cukup ambisius, karena memang mereka ya tersebut tentu merasa memiliki kemungkinan yang cukup untuk bisa seperti orang lain, meskipun hal tersebut memang bukanlah suatu yang salah. Namun ketika mereka terlalu memaksakan diri, itu akan menjadi suatu yang salah, karena terkadang memang setiap diri kita itu mempunyai kemampuannya masing-masing, dan memang kita diciptakan secara adil, sehingga suatu orang mungkin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang mungkin saya tidak tahu pernah saya jelaskan atau tidak. Jadi jika memang kita tidak ahli dalam suatu bidang, jangan terlalu memaksakan, karena mungkin memang ahli kita adalah di bidang lain yang mungkin orang yang kita selalu ingin saingi mungkin tidak akan terlalu ahli dalam bidang lain tersebut. Jadi itulah sebabnya kita harus tetap mensyukuri mengenai apa yang kita raih saat ini, dan memang jika kita tidak bisa mencapai hal tersebut, dan sebaiknya tidak terlalu memaksakan dan mencoba hal yang lain saja. Jadi jika pantang menyerah itu adalah suatu yang baik, jadi mungkin yang saya coba definisikan sebagai pantang menyerah adalah mencoba, terus mencoba hal yang lain jika memang hal tersebut tidak berhasil, karena memang belajar dari kesalahan adalah sesuatu yang baik juga. Jadi jangan mencoba untuk berkutat pada suatu hal yang sama, karena jika semakin kita terus memaksakan pada hal yang sama, mungkin kita hanya akan berjalan di tempat, dan itu tentunya juga bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ya seperti itulah episode kali ini, yang mungkin menjadi yang terakhir untuk saya buat pada hari ini, karena memang saya sudah membuat lebih dari sekitar 3 episode pada hari ini. Jadi lebih dari setengah jam sepertinya sudah saya luangkan hanya untuk membuat ataupun berbicara hal yang mungkin tidak terlalu penting, namun semoga dapat berguna untuk masyarakat banyak. Karena sejujurnya memang ketika saya melihat konten-konten yang mungkin ditakdirkan untuk lebih beruntung dari konten-konten yang saya buat, sebagian besar memang hanyalah suatu hiburan belaka tanpa adanya suatu hal yang dapat mendidik atau memotivasi. Karena memang semuanya meskipun itu hal tersebut memang relatif, dan terkadang memang orang selalu mencoba mengartikan tersebut secara implisit. Namun ya, jika kita melakukan secara eksplisit, tentunya menjadi suatu hal yang lebih baik, karena memang tidak ada sesuatu yang ditutupi-tutupi. Tentunya mungkin ya, dia sekian yang dapat saya sampaikan.